Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang nasihat dari salah satu sahabat yang terkenal banget di bidang Al-Qur'an, yakni Abdullah ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud yang terkenal. Jadi beliau itu salah satu sahabat yang sangat terkenal di bidang tafsir Al-Quran. Bahkan ulamanya Al-Quran ya, para sahabat tuh banyak bertanya tentang Al-Quran kepada beliau. Di samping Abdullah bin Abbas ya tentu ya, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang pemberani ya. Orang konon katanya orangnya kecil tetapi pemberani ya, suka membacakan Al-Quran di depan Ka'bah dan dipukuli banyak orang kafir Quraisy. Tapi beliau berani, nyalinya besar. Meskipun tubuhnya kecil tapi nyalinya besar. Nah, beliau banyak sekali memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Kita sampaikan 3 nasihat tentang beliau yang ini saya ngalap berkah. Pertama, ini ada di dalam kitab Sifatus Shofah karangan Imam Al-Hafidz Imam Ibnu Al-Jauzi yang sangat terkenal, dan kemudian beliau abadikan di dalam nasihat-nasihat itu. Pahalanya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud dan ke Imam Ibnu Al-Jauzi dan ke kita dan seluruh umat Islam, mudah-mudahan berkah. Nah, beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud ini meninggal di Kufah pada tahun 32 Hijriah ya. Jadi kemudian terakhir itu di Madinah ya. Jadi meninggal di Madinah. Yang pertama beliau memberikan nasihat, ini adalah di kitab Sifatus Shofah. Wa ini Dhahak ibnu Muzahim, dari Dhahak ibnu Muzahim ya, ini dari Dhahak bin Muzahim. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah ibnu Mas'ud ya. Ma minkum ila dhaifun, tidaklah kalian semuanya ila dhaifun, kecuali tamu ya. Wa maluhu ariyah, dan malnya, hartanya itu adalah pinjaman. Fadhaifu murtahilun, sedangkan tamu itu ya pasti akan pulang ya. Jadi tamu itu pasti akan pulang. Dan pinjaman wal ariyatu mu'addatun ila aliyah, dan pinjaman itu pasti akan segera dikembalikan kepada yang punya ya. Ini ada di dalam kitab Sifatus Shofah juz 1 halaman 418 sampai 419. Yang pertama bahwa dunia seisinya ya, itu adalah ariyah, dan kita itu adalah tamu dhaif. Dan setiap tamu pasti akan pulang. Contoh paling gampang begini ya. Kalau kita bertamu ke teman ya, itu ya paling cepat mungkin 10 menit ya, itu paling cepat. Ada kalanya setengah jam, ada kalanya 1 hari ya, mungkin tamunya dari jauh, jadi dia satu hari. Ada juga sampai 3 hari lah. 3 hari itu dalam Islam ya, boleh ya, bertamu menginap sampai 3 hari. Nah, selebihnya itu adalah sunnah, pahalanya bagi yang diziarahi. Artinya apa? Artinya cepat atau lambat harus pulang ya. Paling banter misalnya seminggu misalnya aja ya. Kalau kita hitung sebenarnya 3 hari tadi ya. Maka cepat atau lambat manusia itu akan kembali pada Allah Ta'ala, karena setiap manusia itu adalah tamu, dan tamu itu pasti akan pulang ya. Orang-orang beriman itu rumahnya di surga. Nah, kenapa ada yang masuk ke neraka? Yaitu karena dia dikalahkan oleh nafsu syahwat ya. Contohnya orang sudah kaya tapi masih kurang aja. Makanya hakikat kaya itu bukan banyaknya harta, tetapi qanaah, sifat menerima ya. Terima ing pandum. Jadi cukup itu lebih baik daripada kurang. Contoh ya, pemimpin oligarki sekarang ini, dia itu kurang saja, padahal kekayaannya 2 triliun, masih kurang saja. 2 triliun. Ini bukan 2 miliar ya, 2 miliar udah banyak, 200 juta aja udah banyak, 2 triliun. Malah rakus. Ya, malah rakus. Nah, kemudian setiap ariyah, jadi ariyah itu pinjaman. Pinjaman itu bisa berupa mobil, bisa berupa rumah, bisa berupa bahkan anak istri kita itu nanti akan dimintai oleh Allah. Makanya ada orang itu istrinya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, itu ya
kita ini nggak punya apa-apa. Bahkan tubuh kita ini akan dikembalikan oleh Allah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tubuh jasad kita itu masuk tanah, sedangkan yang dimintai pertanggungjawaban ruh kita. Nanti ruh kita akan dikumpulkan kembali dengan tubuhnya besok yaumul qiyamah di padang mahsyar dan akan menerima pembalasan. Ya. Tapi sebelum menerima pembalasan di dunia sudah dikasih persekot ya. Kalau orang beriman itu persekotnya itu nikmat. Ya meskipun punya rumah 3 nikmat, punya mobil 10 nikmat, ya, punya istri 5, 4 ya, itu nikmat. Pokoknya nikmat lah. Nikmat itu maksudnya bisa berdakwah, bisa berbuat baik, itu nikmat. Ya. Beda dengan orang kafir, orang munafik, orang fasik, meskipun nggak punya duit sengsara, meskipun terlunta-lunta nggak bisa dakwah, dia mikirnya itu dunia terus. Kalau orang beriman kan enggak ya. Ya meskipun dia punya apa-apa, dia nikmati saja. Ya, kalau nggak punya duit ya sabar, pasti nanti dengan keyakinan pada Allah pasti akan dikasih. Nah itu nasihat yang pertama dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa kita semua ini adalah tamu dan setiap tamu akan kembali dan dunia ini adalah pinjaman dan setiap pinjaman akan dimintai pertanggungjawaban atau diambil. Yang kedua dari Auf bin Abdullah berkata, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, seorang hamba tidak akan sampai pada imannya yang sebenarnya hingga dia berada pada puncaknya. Jadi seorang hamba itu tidak akan sampai puncaknya iman itu, ya, hingga kefakiran lebih dia cintai daripada kekayaan. Satu, kefakiran dia lebih cintai daripada kekayaan. Tawaduk lebih dia cintai daripada kemuliaan. Dan baginya sama saja antara orang memuji dan mencelanya. Ini konsep dari Abdullah bin Mas'ud 3 ini. Kalau 3 ini bisa kita amalkan maka top, udah, itu bahagia dunia akhirat. Yang pertama, dia lebih cinta fakir. Jadi kalau orang sudah cinta fakir itu kaya, artinya dia nggak tergila-gila dengan dunia. Dia tawakal pada Allah. Dia bekerja itu, ini bukan berarti malas ya, ini bukan berarti nggak kerja ya, ini kerja, dia cukup saja. Lihat sahabat itu kerjanya itu ada kuli bangunan, ada pengumpul barang-barang bekas, pengumpul kayu di hutan, terus kemudian membersihkan kuda, rental, jasa, dari dulu udah ada yang ngajari Al-Quran, ada yang ngajari hadis, ada yang ngajari ilmu, ya cukup. Beda dengan orang sekarang itu waduh nggak cukup. Contoh guru aja ya, guru kalau sekarang itu kan gajinya dikit, nggak cukup, merasa nggak cukup, ya, maka dia tambah lagi menjadi pedagang bisnis ini, punya rumah makan pecel lele, ya, maju mundur, ya, satu di sini, satu di sana, akhirnya 20 warung, nggak cukup, kembangkan, akhirnya setelah 100 satu hari itu punya kekayaan 100 juta satu hari loh ya, dia mati. Nah kalau udah seperti itu gimana tuh? Maka menurut Abdullah bin Mas'ud, dia lebih mencintai kefakiran, meskipun ini berat ya, kalau nggak mampu jangan dilakukan karena ini tahapannya udah tinggi nih. Nah, sahabat itu tingkatnya nggak bisa dikalahkan oleh katanya waliullah ya. Waliullah itu sahabat, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani atau maksudnya yang lain-lain yang dikultuskan, bukan itu ya. Lebih ya di antara manusia yang paling hebat itu Abu Bakar. Itu setelah Nabi dan Rasul tentu ya. Yang paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, ya Rasul 25, kemudian Nabi yang jumlahnya ribuan tadi, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, itu yang paling top ya. Bukan itu, karena banyak orang yang salah ya. Yang mereka mengkultuskan si A, si B, bukan, Abu Bakar. Abu Bakar lebih utama daripada manusia di dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua, dia tawaduk itu. Jadi kalau kita punya ilmu, punya kekayaan, tawaduk, menghargai orang, itu enggak semua orang bisa lakukan. Kalau orang sekarang mohon maaf, gelarnya doktor, profesor, doktor, ya pengen dibanggakan, pengen ini, ya enggak ada tawaduknya sama sekali. Habaib, mohon maaf, ini yang salah ya. Kalau yang benar enggak begitu. Ya, kiai besar, misalnya kiai ini, kiai tua, terkenal se-Indonesia, dia malah pengen dihormati, nggak ada tawaduk sama sekali.
Padahal di sisi Allah gelar semua, kiai, habaib, ustadz ataupun profesor itu enggak ada manfaatnya sama sekali di akhirat. Itu hanya fitnah, fitnah dan fitnah. Yang terakhir yakni antara dia dipuji dan dicela itu sama saja. Kalau kita sudah bisa merasakan dipuji biasa-biasa saja, dicela biasa-biasa, itu top namanya. Karena kebanyakan manusia itu sukanya dipuji, nggak suka dicaci. Ya, sukanya dipuji, tidak mau dicaci. Tapi kalau kita bisa merasakan caci dan puji itu biasa saja atau sama, itu top dan markotop. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.